Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ramadhani Swandi dari Amik Citra Buana Indonesia. Akan sedikit menjelaskan tentang e-commerce. Oke, pertama-tama, apa itu e-commerce? E-commerce dalam arti bahasa Indonesia adalah perdagangan elektronik atau perdagangan secara online, di mana perdagangan atau jual beli ini bisa mencakup barang, jasa, maupun aset ya teman-teman. Nah, di zaman saat ini, e-commerce itu secara tidak sadar sering kita gunakan ya. Seperti contoh kecil, kita belanja menggunakan, eh ini sebut brand aja ya, TikTok Shop, kayak Facebook Marketplace, itu tuh termasuk banget ya, e-commerce atau perdagangan online. Nah, selanjutnya, bagaimana sih sejarah e-commerce itu pertama kali? Menurut Wikipedia, e-commerce pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1994. Pada saat itu, e-commerce masih menggunakan banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan. Menurut riset Forrester, ternyata secara akumulasi, perdagangan elektronik itu menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar US dollar pada tahun 2003. Nah, tadi tuh kita sudah tahu ya, di publiknya tuh dirilis ke publiknya tuh tahun berapa? Tahun 1994 ya, ternyata. Nah, akan tetapi ternyata konsep dasar e-commerce itu sebenarnya udah ada sejak tahun 1979 ketika orang yang bernama Michael Aldrich memperkenalkan belanja elektronik melalui TV yang dimodifikasi gitu dan terhubung dengan komputernya. Konsepnya tuh ini cikal bakalnya di sini. 1994 baru booming gitu. Kayak berdirinya Amazon, ternyata Amazon juga berdirinya tahun 1994 ya. Marketplace terbesar tuh di dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas positif dan negatifnya. Oke, positifnya dulu ya. Pertama, berbelanja jadi lebih mudah tentunya. Karena kita bisa cari sesuatu yang kita butuhkan ya dengan cepat dan tepat melalui website atau aplikasi online lainnya. Kedua, jangkauan pasar yang sangat luas. Artinya kita bisa mencari barang dalam skala lebih luas ya. Contoh kecil seperti ini, kita bisa mencari barang-barang branded dari luar negeri ya secara online tanpa harus pergi ke negara tersebut. Tentunya ini sangat berguna ya, bisa menghemat biaya dan waktu. Yang terakhir adalah kita bisa menjadikan e-commerce ini menjadi peluang bagi UMKM. Siapa saja bisa memanfaatkan e-commerce, tidak hanya perusahaan besar. UMKM pun bisa menggunakannya. E-commerce bisa berguna untuk meningkatkan penjualan, efisiensi biaya, serta akses pasar yang lebih luas tentunya. Nah, sekarang masuk ke negatifnya ya. Negatifnya e-commerce itu apa sih? Pertama ialah masalah keamanan data privacy tentunya. Nah, ketika kita masuk ke e-commerce, itu pasti kita mengisi data privacy kita ya, atau data diri, maupun itu di aplikasi marketplace, di sosial media. Itu tuh semua kita mengisi data pribadi pastinya ya. Maupun itu dalam bentuk email, dalam bentuk nomor HP, itu pasti masuk ya, masih sign in gitu, masih mendaftarkan kita. Di sini kebocoran data itu bisa aja mungkin terjadi ya, walaupun untuk saat ini keamanan cyber itu sudah sangat bagus, tapi jika kita tidak berhati-hati, kebocoran data pribadi itu sangat mungkin bisa terjadi. Kedua, banyaknya penipuan online atau scammer. Nah, biasanya di sini yang paling dirugikan itu ialah customer. Seperti contohnya, kita berbelanja di aplikasi online. Seller memberitahu ini produk asli atau real picture. Tetapi setelah sampai kepada kita, ternyata tidak sesuai dengan kondisi produk asli. Nah, itu yang dirugikan kan customer ya. Kalau seller mah enak untung. Yang ketiga terakhir ialah dampak pasar retail konvensional atau pasar tradisional konvensional itu.
E-commerce dapat mengurangi jumlah pembeli di toko tradisional dan bahkan menyebabkan penutupan toko karena persaingan yang ketat ya sama e-commerce tadi. Maka tidak jarang si pasar tradisional ini membuka e-commerce juga. Jadi mereka tuh mempunyai 2 toko ya. Cuman kalau pasar tradisional tuh kebanyakan orang-orang sepuh ya yang nggak mudeng gitu, yang gaptek gitu sama teknologi tuh. Jadinya tuh ya tetap aja negatif gitu ke orang-orang ya, karena mereka tuh nggak mengenal e-commerce sih. Oke, kesimpulannya ialah di era serba digital saat ini, tentu e-commerce memberikan banyak sekali dampak positif. Tetapi di satu sisi, e-commerce juga bisa berdampak negatif jika kita tidak bijak menggunakannya. Maka dari itu, kita harus punya basic pengetahuan digital yang baik, kemampuan literasi digital, serta kesadaran dalam mengelola informasi dan transaksi secara aman. Dengan begitu, kita bisa memaksimalkan manfaat dari e-commerce, sekaligus meminimalkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan ya mohon dimaklumi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.